Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk membahas kajian akidah akhlak menggunakan kitab Masail Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah, yaitu sifat-sifat orang zaman jahiliyah yang disusun oleh Imam Mujaddid Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita selesai atau sudah menyelesaikan masalah ketiga, sifat ketiga orang zaman jahiliyah. Ya. Apa itu sifat ketiga? Orang-orang zaman jahiliyah menganggap tidak taat kepada pemimpin adalah kemuliaan, keutamaan. Sedangkan taat kepada pemimpin adalah kehinaan. Ini sifat orang jahiliyah, namun Rasulullah mengambil sikap yang berbeda dengan mereka. Rasulullah menyelisih mereka. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh kita umat Islam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, pada penguasa, dan Rasulullah sering mengulang itu dan bersikap tegas dalam hal itu. Nah, ini sudah kita bahas ya Bapak ya, dari dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, maka Bapak, kalau memang sifat jahiliyah tidak taat kepada pemimpin itu hebat, kemuliaan, maka kita harusnya membedakan diri dengan mereka. Jangan sampai kita sama seperti orang jahiliyah, menganggap kalau taat kepada pemimpin hina, tidak taat kepada pemimpin hebat, mulia. Nah, jangan seperti itu. Itu sifat ya jahiliyah yang harus kita jauhi. Ya. Karena Bapak, beragama itu tidak bisa pakai perasaan atau emosi, ya nggak bisa ya, harus berdasarkan wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Walaupun bisa jadi akal kita, perasaan kita masih belum nyambung. Kalau ada ayat dan hadis yang bertentangan dengan perasaan kita, jangan salahkan ayatnya, jangan salahkan hadisnya, salahkanlah perasaan kita. Berarti perasaan kita yang belum beres, ya Bapak ya, belum benar, belum normal. Ya, karena perasaan yang benar, akal yang lurus tidak akan bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau ada dalam suatu masalah kita anggap akal kita kok sepertinya tidak nyambung dengan ayat, berarti salahkan akal kita, bukan salahkan ayatnya. Begitu juga kalau ada hadis Nabi yang bertentangan dengan akal kita, jangan tergesa-gesa menyalahkan hadis. Tengok dulu, kalau hadisnya itu memang lemah, selesai. Berarti akal kita yang benar, hadis yang salah. Tapi kalau ternyata hadisnya sahih, berarti yang harus disalahkan apanya? Akal kita lah. Berarti akal kita belum jernih, belum beres ya, masih ada penyakit. Nah, itu Bapak ya, itu permasalahan ketiga, yaitu orang jahiliyah tidak mau menaati pemimpin, bahkan tidak menaati pemimpin bagi mereka merupakan keutamaan dan kemuliaan. Nah, itu masalah ketiga. Nah, sekarang kita masuk masalah berikutnya. Kata Syekh rahimahullah, al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan keempat, sifat jahiliyah yang keempat. Apa itu? Inna dinahu mabniyun ala usulin a'dhamuha taqlid wa huwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar awwalihim wa akhirihim. Sesungguhnya agama mereka dibangun di atas beberapa dasar. Agama mereka dibangun di atas beberapa dasar, dan dasar yang paling besar yaitu taklid. Dan ini adalah kaidah besar yang dimiliki semua orang kafir, dari yang terdahulu maupun yang belakangan. Saya ulangi Bapak, sesungguhnya agama mereka dibangun di atas beberapa dasar, beberapa fondasi, dan fondasi terbesar yaitu taklid.
Sesungguhnya agama mereka dibangun di atas beberapa dasar. Agama mereka, agama siapa maksudnya? Orang jahiliyah ya, zaman sebelum Nabi Muhammad diutus. Sesungguhnya agama orang-orang jahiliyah dibangun di atas beberapa dasar, beberapa fondasi. Fondasi yang paling terbesar, dasar yang paling besar yaitu taklid. Apa itu taklid? Taklid ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ikut-ikutan, membebek, mengekor. Nah, itu namanya taklid. Jadi ini merupakan fondasi terbesar ajaran orang-orang jahiliyah. Taklid, mereka itu suka ikut-ikutan. Nah, kalau kita mau lebih jelas lagi definisi taklid yang disebutkan oleh ulama, definisi yang paling bagus yaitu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi dalam Al-Lum'ah fi Ushul Fiqh. Imam Asy-Syirazi ini ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syirazi berkata, at-taqlid qabulul qaul min ghairi dalil. Taklid yaitu menerima suatu pendapat tanpa dalil. Menerima suatu pendapat tanpa dalil, tanpa alasan, tanpa dasar. Pokoknya terima aja, nggak perlu dipikirkan ini benar atau tidak, ada dasarnya atau tidak, penting terima aja. Ini namanya apa? Taklid. Nah itu Bapak ya, ini namanya taklid. Terserah mau benar atau enggak, saya terima aja lah, nggak perlu dipikirkan. Yang penting dia mengucapkan ini, saya terima. Nah ini namanya taklid ya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Agama mereka dibangun atas dasar ini, ikut-ikutan, membebek, mengekor, atau taklid. Menerima sesuatu tanpa dipikirkan, alasannya apa, landasannya apa, dasarnya apa, dalilnya apa, nggak dipikirkan. Orang jahiliyah pokoknya terima. Ya, apa yang diajarkan nenek moyang mereka, lalu mereka terima, nggak perlu dipikirkan landasannya. Nah ini orang-orang jahiliyah. Kata Syekh, bahwa qa'idatul kubra li jami'il kuffar, ini taklid ini mengikut tanpa memikirkan dalilnya, memikirkan landasannya, ini merupakan kaidah besar. Kaidah itu arti Indonesia apa ya sebenarnya? Fondasi. Fondasi lagi. Ya, ini metode atau gimana? Istilahnya ini metode agung bagi semua orang kafir dari terdahulu maupun belakangan. Artinya bahwa rata-rata orang kafir, semua orang kafir, mereka itu membangun agama mereka, ajaran mereka berdasarkan taklid, ikut-ikutan. Ikuti ini walaupun tidak tahu alasannya apa. Nah ini namanya taklid. Apa dalilnya? Syekh menunjukkan dalilnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Nah, ini ayatnya Bapak ya, dalil bahwasanya orang-orang kafir kebiasaan mereka apa? Taklid. Bahkan itulah ciri khas kebiasaan mereka. Apa dalilnya? Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, demikianlah kata Allah, tidaklah kami mengutus seorang peringatan pun sebelummu. Tidaklah kami utus seorang peringatan pun sebelummu. Sebelum siapa? Sebelum Nabi Muhammad. Tidaklah kami utus seorang pemberi peringatan. Maksudnya siapa? Nabi. Jadi artinya tidaklah kami utus seorang nabi pun sebelummu di suatu daerah, kecuali orang-orang yang punya kedudukan, punya kekayaan berkata, sesungguhnya kami dapati leluhur kami mengikuti suatu ajaran dan kami tetap akan mengikuti mereka. Jadi kata Allah, tidaklah seorang nabi diutus kepada suatu kaum di suatu daerah kecuali orang-orang yang berkedudukan, istilahnya apa, minimal atau apalah istilahnya gitu, kepala sukunya istilahnya. Mereka akan berkata apa? Sesungguhnya kami dapati leluhur kami menganut suatu ajaran, menganut suatu tradisi, dan kami akan mengikuti mereka. Artinya apa? Mengikuti tanpa dipikirkan benar atau salah. Nah ini kebiasaan orang jahiliyah, membebek, mengekor, ikut-ikutan. Nah maka Bapak, kita jangan meniru mereka. Ya, kalau kita sebelum mengikuti siapapun pikirkan, kenapa dia begitu? Kenapa dia berperilaku begini? Apa dalilnya? Apa landasannya? Nah ini, apa dasarnya? Jangan seperti orang jahiliyah, asal ikut aja. Kalau yang ngomong ustadz ini ikut pasti benar. Nah, seperti itu.
Siapapun selain Nabi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang jadi patokan apa? Dalilnya, landasannya apa? Kalau ada landasannya, ikuti. Kalau tidak ada landasannya, jangan ikuti. Jelas apa ya? Jadi dalilnya Allah katakan, tidaklah kami utus seorang nabi pun memberi peringatan sebelummu pada suatu tempat kecuali orang-orang yang punya kedudukan di situ, yang hidup mewah di situ, berkata, kami dapati leluhur kami menganut suatu ajaran dan kami akan selalu mengikuti jejak mereka. Kami selalu mengikuti mereka walaupun kami tidak tahu dasar mereka. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Bapak di sini timbul pertanyaan. Allah katakan, tidaklah kami utus seorang nabi pun sebelummu, sebelum Rasul, sebelum Nabi Muhammad, ke suatu tempat kecuali orang-orang yang hidup mewah di antara mereka berkata, kami dapati leluhur kami menganut suatu ajaran, kami pun mengikuti mereka. Di sini disebutkan kecuali orang-orang yang hidup mewah di antara mereka. Kenapa disebutkan orang yang hidup mewah? Jadi yang berkata kami mengikuti leluhur kami dapati leluhur kami mengikuti suatu ajaran, kami pun ikut mereka. Yang mengucapkan ini kata Allah adalah orang-orang yang berkedudukan, orang-orang mewah, orang yang hidup mewah. Kenapa pertanyaannya? Kenapa nggak disebutkan orang-orang miskin di antara mereka? Kenapa begitu? Kenapa disebutkan orang yang hidup mewah di sini? Karena orang yang hidup mewah itu yang berkedudukan mewah bentar ya. Jadi kata Syekh Shalal Fauzan jelaskan bahwa mutlut rofuhani artinya orang yang memiliki kedudukan dan kekayaan. Nah, kenapa yang berkata di sini orang yang memiliki kedudukan dan kekayaan? Kenapa bukan orang yang biasa-biasa saja atau orang yang dianggap rendah? Kenapa? Kalau orang yang rendah tuh nggak akan diikuti. Nggak akan diikuti ucapannya ya. Pengaruh. Ya kata Syekh Shalal Fauzan, saya bacakan sini ya. Coba bagus juga nih. Kenapa yang disebutkan sini mutrofuha, orang yang memiliki kekayaan dan kedudukan? Karena di sini Syekh tahu. Nah, li'annahum ahlu syar wa adamu qubul haq. Mereka adalah orang yang berhidup mewah. Kenapa? Beda dengan orang yang lemah atau miskin. Karena orang miskin itu cenderungnya tawadhu, rendah hati. Tapi orang kalau udah punya kedudukan, punya kekayaan, sombong. Gitu, seringnya makanya pengikut para rasul rata-rata orang yang lemah. Maksudnya lemah itu dari sisi masyarakat yang remeh. Ini sunatullah Bapak ya, rata-rata begitu. Makanya ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, Heraklius dengar katanya di Mekah ada orang yang mengaku nabi. Siapa maksudnya? Muhammad. Abu Sufyan ini kan orang dari Mekah. Ditanya Heraklius, dia Kaisar Romawi, Raja Romawi, panggil. Ditanya, siapa yang mengikuti orang ngaku nabi itu? Apakah orang berkedudukan atau orang lemah? Jelas apa ya pertanyaannya? Ini Heraklius nanya kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir. Maka Abu Sufyan berkata apa adanya, dia kan rata-rata yang ikut yang orang ngaku nabi ini diikuti oleh orang-orang lemah. Jadi yang mengikuti Muhammad ini rata-rata orang lemah. Bilal, budak kan, Ammar bin Yasir, banyak sekali orang-orang lemah, bukan orang yang berkedudukan, bukan putra suku ibaratnya. Rata-rata orang lemah. Jadi Heraklius bertanya, siapa yang mengikuti orang yang ngaku nabi itu? Apakah orang-orang punya kedudukan atau orang lemah? Maka jawaban Abu Sufyan, orang-orang lemah. Nah, ketika itulah Heraklius berkata, itulah pengikut para rasul. Ini sebutkan oleh Sahih Bukhari, kisah ini, percakapan ini di hadis-hadis pertama. Ya, jadi Abu Sufyan Heraklius tahu, karena Heraklius ini dia membaca kitab, dia kan agama Nasrani. Tahu dia berdasarkan kitab Injil, Taurat, kabar dari kitab suci itu disebutkan bahwa para rasul itu mengikutnya orang lemah, bukan orang yang punya kedudukan, Bapak. Jadi dari situ dia bisa lihat, oh iya, berarti ini rasul. Makanya setelah percakapan itu Heraklius meminta pembesar Romawi untuk masuk Islam, tapi ditolak. Sehingga akhirnya Heraklius karena takut kedudukannya hilang, dia akhirnya berkata, sabar, sesungguhnya saya menguji kalian saja, menguji keimanan kalian. Padahal dalam hati kecilnya apa?
dia tahu kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak ya. Jadi ini apa rahasianya? Kenapa disebutkan orang-orang yang punya kedudukan, orang yang punya kemewahan? Karena cenderungnya orang kalau udah punya kedudukan sombong, tidak mau menerima kebenaran. Tapi ini tidak semuanya, Bapak ya. Jadi jangan suguhan, orang-orang kaya ini orang yang sombong, orang yang kedudukan tinggi ini orang yang angkuh, enggak semuanya, Bapak ya. Karena di antara sahabat sendiri ada yang punya kedudukan kan, yang masih Islam kan, ada yang punya kekayaan. Abu Bakar kaya, Umar bin Khattab kaya, ya. Beberapa sahabat Nabi yang zaman sudah kaya, tapi yang lebih banyak orang-orang lemah. Ya jelas Bapak ya, ini bukan semuanya, tapi kebanyakannya, keumumannya begitu. Nah ini rahasianya kenapa disebutkan orang-orang yang hidup mewah punya kedudukan. Jadi kita kembali lagi Bapak, ini bukan pembahasan kita masalah hidup mewah, tapi yang jadi titik pembahasan kita orang-orang terdahulu, orang-orang kafir terdahulu, kalau diutus Rasul kepada mereka, mereka menolaknya. Dengan alasan apa? Kami ngikuti tradisi leluhur kami. Leluhur kami tradisi gini, udah kami ikut tanpa kami pikirkan lagi benar atau salah yang ikut. Nah, ini Bapak, ini sifat orang-orang kafir zaman dahulu jahiliyah. Maka jangan sampai kita meniru seperti itu. Artinya apa? Kita saring apa yang kita dapati dari leluhur kita, nenek moyang kita. Tidak semuanya benar dan tidak semuanya juga salah. Yang benar kita terima, yang salah kita tolak. Disaring Bapak ya. Tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Nah, sikap kita sebagai umat Islam, apapun yang diajar leluhur kita, sudah lama-lama, kita lihat kalau memang tradisi ajaran leluhur kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sikap kita bagaimana? Terima. Tapi kalau bertentangan, ya tolak. Loh, berarti kamu tidak menghormati leluhur ya? Kita hormati, tapi kalau salah masa diikuti? Diikuti Bapak? Tidak. Enggak ya. Jelas Bapak ya, karena yang terjaga dari kesalahan cuma Nabi. Makanya Imam Malik pada mengucapkan perkataan masyhur. Suatu hari Imam Malik berkata di dekat kubur Nabi, kata beliau, kullun yukhadu wa yutrak illa sahib hadal qabr. Semua orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini. Maksudnya siapa? Nabi, sambil Nabi. Artinya kalau ucapan Nabi nggak bisa ditolak. Karena berdasarkan wahyu, bisa tolak. Tapi kalau ucapan selain Nabi, entah sahabat kah, entah tabi'in, apalagi kita orang belakangan, ini bisa diterima, bisa ditolak. Jelas Bapak ya? Ya, loh, Ustaz bilang ucapan sahabat Nabi bisa ditolak. Iya, kalau bertentangan dengan hadis. Ya, tapi kalau sesuai dengan hadis Nabi kita terima. Apalagi kalau para sahabat sudah sepakat, nggak bisa kita tolak. Ya, tapi kalau misalkan dalam kasus tertentu Bapak, misalkan ada sahabat Nabi karena belum mendengar hadis, dia mengutarakan pendapat A, namun ternyata hadis Nabi B. Mana yang kita ikuti? Sahabat Nabi, Nabi kan, yang B kan. Contohnya Bapak, misalkan Umar bin Khattab, dia karena lupa, dia berpendapat orang yang dibunuh nggak bisa cuman tayamum, harus mandi. Padahal Nabi menyuruh Ammar bin Yasir kalau dia kedinginan, khawatir mandi akan sakit, disuruh tayamum. Ini kan perintah Nabi kan, dan perintah ini nyampe Umar dan Umar lupa, sehingga dia berpendapat nggak seperti itu. Nah, mana yang kita ikuti? Ucapan Umar atau Nabi? Nabi. Jelas Bapak ya. Begitu juga seperti kisah yang terjadi pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas suatu hari ditanya tentang haji tamattu. Tamattu itu artinya haji didahului dengan umroh. Umroh dulu, saya tahallul pakai baju biasa, saya itu pakai baju ihram lagi lalu haji. Ini sebaik-baik haji, ya Bapak ya. Namun tiba-tiba orang yang bertanya pada Ibnu Abbas ini berkata, tapi Abu Bakar dan Umar melarang ini. Haji tamattu dilarang Abu Bakar dan Umar. Maka bereaksi Ibnu Abbas marah. Ibnu Abbas berkata, Arabi sayyi'un, aku memandang mereka akan binasa. Aku qala Rasulullah,
Aku sudah katakan Rasulullah bersabda demikian, wa yaqulun qala Abu Bakar wa Umar. Tapi mereka membantahnya dengan Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Rasulullah berkata A, Abu Bakar dan Umar berkata B. Ditabrakan sabda Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abbas berkata apa? Mereka akan binasa. Karena udah jelas Nabi berkata gini dipertentangkan dengan perkataan. Nah, Bapak-bapak, kalau kita ngikuti pendapat Abu Bakar dan Umar, padahal itu bertentangan dengan hadis, akibatnya apa tadi kata Ibnu Abbas? Binasa. Maka bagaimana pula kalau yang kita ikuti orang di akhir zaman ini yang pendapatnya bertentangan dengan hadis, kira-kira akan binasa? Pasti Lebih binasa lagi. Nah, jelas apa ya? Nah itu, maka kita ikuti Rasul, karena Rasul tidak mungkin salah. Ada pesan Rasul bisa jadi benar, bisa jadi salah. Namun Bapak, perlu kita ketahui, ibu juga yang semoga dimuliakan Allah, ketika Ibnu Abbas menyatakan, aku katakan Rasulullah bersabda demikian, tapi mereka membantahnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Aku mengira mereka binasa. Nah, dari ucapan ini jangan kita pahami bahwasanya Abu Bakar dan Umar sengaja apa? Berpendapat dengan pendapat yang bertentangan dengan pendapat Rasulullah. Karena apa? Bisa jadi Abu Bakar dan Umar tidak mendengar hadis, lalu dia mengucapkan demikian. Mungkin tidak, Bapak? Mungkin kan? Karena tidak semua hadis Nabi itu didengar semua sahabat. Contohnya Abu Hurairah 3 tahun sebelum Nabi meninggal dia kemana-mana ngikutin Nabi. Semua ucapan Nabi dia catat, dia hafal. Sedangkan Abu Bakar, kaum Muhajirin Ansor, Muhajirin sibuk di pasar, Ansor sibuk di ladang. Kira-kira yang banyak menghafal hadis siapa? Abu Hurairah atau Muhajirin Ansor? Hurairah kan? Nah, di antara Muhajirin Abu Bakar Umar. Abu Bakar dan Umar sibuk di pasar. Jadi tidak semua hadis Nabi dia dengar. Makanya mungkin saja dalam satu masalah dia tidak tahu apa dalilnya, dia cuma berpendapat karena nggak dapat dalil. Oh, menurut saya begini. Mungkin tidak, karena dia belum dengar hadisnya. Kalau dia dengar hadisnya, saya yakin Abu Bakar nggak mungkin berani menyatakan pendapat yang berbeda dengan sabda Nabi. Jelas Bapak ya? Karena tidak semua sahabat mendengar hadis Nabi ya. Karena zaman dahulu belum ada kitab hadis seperti ini. Belum ada Google. Kalau sekarang mau nyari hadis apa, buka sheet Google. Buya Google. Zaman dahulu susah Bapak ya. Makanya kita maklumi kalau misalkan sahabat kadang mengutarakan pendapat yang berbeda dengan sabda Nabi. Mereka ketika punya pendapat yang berbeda dengan sabda Nabi bukan karena sengaja ya, karena tidak tahu. Jelas Bapak ya? Ya contoh lagi seperti ini. Contoh misalkan sahabat Nabi mengutarakan pendapat yang kadang contohnya apa ya? Apa aja istilahnya yang lebih jelas tuh? Masalah inah, yang populer. Apa ya? Kadang sahabat Nabi itu karena tidak tahu berpendapat boleh. Contohnya gini Bapak. Bapak-bapak kan mungkin tahu nikah mut'ah kan? Nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak, ya kan? Nikah kontrak ini artinya gini, seorang nikah tanpa mahar, tanpa wali. Saya ketemu sama wanita ya, kita nikah ya, dan ditentukan batasnya. Kita nikah ya sama selama 1 minggu, tanpa mahar, tanpa wali, sah. Ini namanya nikah mut'ah, nikah kontrak. Nanti kalau udah seminggu udah otomatis pisah, udah bukan suami istri lagi. Nah ini awalnya nikah mut'ah ini diizinkan dan hadir diizinkan, tapi di perang Khaibar Nabi mengharamkan. Allah memberikan wahyu untuk mengharamkan. Awalnya diizinkan, setelah itu diharamkan. Kenapa awalnya diizinkan? Karena ketika itu para sahabat berperang jauh dari keluarga istri, sedangkan namanya laki-laki kan butuh itu kan ya kan? Udah bersuami, udah beristri gimana jauh, akhirnya diizinkan. Tapi setelah itu diharamkan, dinasah. Nah, tapi Bapak, ada sebagian sahabat Nabi tidak tahu bahwasannya nikah itu sudah
Sehingga akhirnya dia berpendapat boleh. Nah, kalau ada sahabat itu berpendapat boleh, Nabi sudah mengharamkan, mana kita ikuti? Nah, itu kan bisa jadi kan? Tidak semua hadis Nabi didengar oleh sahabat. Bisa jadi, ya saya tadi lupa Bapak. Saya ingin menyebutkan Aisyah. Contohnya itu Aisyah Bapak ya. Jadi Aisyah pernah berkata, siapa yang menyatakan bahwa Nabi, yaitu Rasulullah SAW, buang air kecil dengan berdiri, maka dia terdusta. Kata Aisyah, siapa yang mengaku atau menyatakan bahwa Nabi buang air kecil dengan berdiri, maka dia telah dusta. Artinya apa? Nabi itu buang air kecilnya Nabi duduk. Jelas Bapak ya? Nah ini duduk. Nah tapi ini kan Aisyah, ini kata Aisyah. Tapi ada sahabat Nabi yang lain, kalau nggak salah Jabir bin Abdullah, pernah berjalan bersama Nabi sama. Lalu Nabi ketika itu memisahkan diri dari rombongan, lalu buang air kecil sambil berdiri. Nah, gimana nih? Sahabat Nabi menyaksikan Rasul buang air kecil dan berdiri. Aisyah menyatakan apa? Siapa yang menyatakan Rasulullah buang air kecil dengan berdiri, maka dia telah dusta. Berarti yang benar yang mana nih? Gimana Bapak? Jawabannya mudah saja. Kenapa Aisyah menyatakan demikian? Aisyah hanya mengabarkan apa yang dia lihat. Karena dia kan cuma di rumah, dia tidak. Ya. Dia kan nggak ngikut Nabi ke luar. Sedangkan sahabat ini dia ngikut Nabi. Dia nyaksikan sendiri Nabi buang air kecil sambil. Nah itu Bapak. Bisa jadi ada sahabat Nabi yang dia tahu hadis ini, tapi satu hadis ini tidak dia dengar. Karena kebetulan dia sedang misalnya pergi, tidak bersama Nabi. Mungkin tidak. Ya, maka Bapak sekali lagi yang jadi patokan sekali lagi bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongkan. Kalau apa yang diomongkan itu sesuai dengan Al-Quran Sunnah, kita terima. Tapi kalau yang diucapkan bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, kita tolak. Walaupun dia orang yang sangat kita muliakan dan sangat kita hormati, siapapun itu. Jadi tidak pernah bodoh ya Bapak ya. Dalam Islam itu kebenaran bukan diukur dengan orangnya. Nah ini Bapak, jangan seperti orang jahiliyah. Pokoknya ini leluhur kita tuh udah orang yang benar, nggak dipikirkan lagi, ikut aja ikut. Nah ini kebiasaan jahiliyah. Ya. Jelas Bapak ya. Itu dalil pertama. Lalu dalil kedua, wa qala ta'ala, kata Syekh, ini dalil yang menunjukkan orang-orang di zaman jahiliyah inti atau kebiasaan mereka yang paling besar yaitu apa tadi? Taklid, ikut-ikutan, mengikut tanpa mikir dalil ya. Apa dalilnya? Syekh menyebutkan dalam surat Luqman ayat 21. Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila 'adabis sa'ir. Jika ditanyakan, jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka pun menjawab, bahkan kami mengikuti kebiasaan leluhur kami. Perhatikan Bapak, jika dikatakan kepada mereka, mereka ini siapa? Orang kafir, orang musyrik zaman dahulu ya. Jika dikatakan kepada mereka, ini orang musyrik Quraisy dan semacamnya. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Ikutilah Al-Quran. Apa jawaban mereka? Bahkan kami mengikuti kebiasaan leluhur kami. Jadi pokoknya ikut aja, nggak perlu dipikirkan, ikut aja. Maka Allah pun membantah mereka. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apakah mereka tetap mengikuti leluhur mereka walaupun setan mengajak mereka menuju siksa api yang menyala-nyala? Artinya apakah mereka mengikuti leluhur mereka walaupun leluhur mereka itu salah gitu. Jelas apa ya? Jadi apakah mereka nekat mengikuti leluhur mereka walaupun leluhur mereka itu salah? Walaupun leluhur mereka itu menyimpang. Nah ini Bapak, di sini menunjukkan kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah taklid, mengikuti pendapat tanpa dalil, tanpa alasan, tanpa landasan, tanpa dipikirkan, pokoknya ikut saja, ikut-ikutan, atau istilahnya bahasa Indonesia membebek atau mengekor.
Nah ini jangan, kita sendiri ya, kita harus selalu kritis. Jelas Bapak ya. Nah, fa'atahum biqaulihi, akan tapi Nabi mendatangi mereka orang jahiliyah dengan membawa firman-Nya, qul innama aidukum biwahidah. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku memperingatkan kalian dengan satu saja. Antaqumu lillahi matna wa furada tsumma tatafakkaru. Hendaknya kalian menghadap Allah berdua-dua, doa berfuroda sendiri-sendiri menghadap Allah, artinya beribadah pada Allah. Tsumma tatafakkaru, kemudian berpikirlah. Nah, dia berpikir, jangan cuma ikut-ikutan, berpikir. Ma bisahibikum min jinnah, teman kalian itu tidak gila. Siapa maksud teman sini? Maksud Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad suruh bantah mereka, berpikirlah, teman kalian nanti saya ini tidak gila. Allah di sini Bapak menggunakan kata teman kalian. Kenapa bukan Rasul kalian? Kenapa menggunakan teman? Karena Rasul kaum mereka Ustaz. Iya, karena Rasul itu bukan orang yang asing bagi mereka. Rasul dari kecil, dewasa, remaja, dewasa selama 40 tahun bersama mereka. Iya tidak? Mereka kenal bagaimana akhlaknya mulia. Mereka tahu bagaimana kejujurannya. Mereka tahu bagaimana amanahnya. Mereka tahu bagaimana kata-katanya jujur. Bagaimana akhlaknya mulia. Mereka udah tahu. Bukan orang yang asing. Maka bagaimana bisa dari kecil sampai umur 40 tahun mereka tahu orangnya waras, tiba-tiba setelah beliau mendapatkan wahyu mereka menyatakan ini orang gila. Aneh tidak? Ya kan? Makanya Allah menggunakan kata teman kalian supaya menyadarkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan sosok yang asing. Kalian sudah kenal dia orang yang lurus akalnya. Maka bagaimana bisa kalian menyatakan dia gila? Jelas Bapak ya. Nah di sini sekali lagi Bapak, kita diperintahkan untuk tatafakkaru, berpikir. Jadi jangan ikut-ikutan. Jadi apapun dipikirkan benar atau tidak ini. Jadi jangan asal telan begitu saja. Jelas Bapak ya. Itu dalil dalam surat Sabah ayat 46. Wa qauluhu, lalu firman Allah dalil berikutnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Apa yang diturunkan kepada kalian sini? Al-Quran. Ikutilah Al-Quran dan jangan kalian mengikuti wali-wali selainnya, pelindung selain Allah. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mau berpikir, mau menyadarinya. Nah, di sini sekali lagi Bapak, Allah menginginkan kita untuk berpikir. Jadi jangan modelnya telan mentah. Ketika kita mendengar suatu pendapat, suatu perbuatan, jangan langsung diikuti, tapi pikirkan ini ada tidaklah dasarnya, ada tidak dalilnya, ada tidak dasarnya. Nah, jangan seperti orang-orang di zaman jahiliyah. Jelas Bapak ya? Ya, dengan ini mungkin cukup ya. 16 ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut pada permasalahan yang ke-5 ya. Permasalahan kelima ini penting juga Bapak. Nah, jadi kata Syekh saya bocorkan selainnya apa yang akan kita bahas kalau dalam berikutnya. Kata Syekh, inna min akbar qawaidihim al-iqtiraru bil aktar. Wa yahtajuna bi ala sihhati syai'. Di antara kaidah orang-orang jahiliyah yang sangat besar, kebiasaan sangat besar orang jahiliyah, mereka tertipu dengan jumlah yang banyak. Mereka berdalih dengan jumlah banyak untuk menyatakan benar sesuatu. Ini benar kenapa? Karena praktekkan orang banyak. Oh ini salah karena nggak banyak dipraktekkan oleh orang. Nah ini kebiasaan orang ya. Mudah-mudahan kita jangan meniru itu Bapak ya. Yang itu saja dari saya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut kaidah ke-5.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.